Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dito bersama saya selaku host utama pada podcast hari ini. Nama saya Damasadi Caka Fatian, absen 9 dari kelas 12 IPS 1. Dan pada podcast hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Monggo Mas, silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Andika Wibowo, nomor absen 4 dari 12 IPS 1. Oh ya, Mas Andika Wibowo ya. Dengan rumahnya mana Mas? Rumah saya di Jetis. Oh, Jetis dengan mana Mas? Timurnya SMA Golan. Oh ya, dekat ya berarti Mas ya. Oh ya. Dengan Mbak, silakan memperkenalkan diri. Saya Nara Hantara Badani, absen 21 dari 12 IPS 1. Oh ya, jadi kita satu kelas ini ya. Dengan rumahnya mana Mbak? Saya rumahnya dekat Monumen Pelataran. Oh, pemain pelataran. Oh ya, tahu. Jadi gimana kabarnya Mas Andika dan Mbak Nara? Saya sangat baik sekali. Baik sekali ya, puji Tuhan. Saya turut senang dengan kita. Dengan Rumah saya ya baik. baik juga ya, puji Tuhan. Jadi gimana nih masa-masa kalian di sekolah? Seru nggak ya? Ada hal seru apa gitu yang kalian alami di sekolah gitu? Kayak misalnya, ya mungkin ada yang kamu sukai gitu, ada orang keras, mungkin kalian punya keras gitu kan. Terus kira-kira setelah SMA ini kalian mau melanjutkan pendidikan kalian di universitas mana nih? Sama mau ambil jurusan apa kira-kira? Saya sih kan yang penting UGM. Wah, gila, keren. Jurusan kearsipan. Oh, kenapa mengambil jurusan kearsipan? Karena suka. Oh ya suka aja ya. Oh ya, oke. Kalau suka itu nanti jadi lebih senang dan hasilnya bisa maksimal gitu ya kuliahnya. Oh ya, bisa. Kalau jenengan mau ambil jurusan apa Mbak? Kalau saya mau sih ke sastra Jerman ya. Wah, keren sekali. Susah ya sana Jerman itu belajar. Ya begitulah. Tapi ya harus passion, harus sabar, harus tekun juga mempelajari apa namanya kayak ya kosakatanya gitu kan. Iya benar sekali. Sekali. Apalagi bahasa Jerman termasuk bahasa yang sulit. Iya sulit. Beda dengan bahasa Inggris yang kalau bahasa Inggris kan ibaratnya kayak apa ya, bahasa Indonesia yang di bahasa Inggris kan, maksudnya tidak jauh beda gitu. Yeah. Bahasa Jerman itu referensi bahasanya lebih banyak lagi, jadi Harus bahasa Inggris. Hah? Lebih mudah bahasa Inggris. Iya, jadi bilang lebih mudah bahasa Inggris. Ya. Karena bahasa Inggris bahasa modern kan. Iya, bahasa modern. Modern juga. Bahasa Dan- yang paling banyak digunakan. Gunakan internasional. Ngomong-ngomong soal pendidikan, ya kita kan selama Masa sekolah. ya masa sekolah ini kan di desa kan. Ya. Nah besok kan universitasnya kita ada di kota. Iya. Nah, tentunya ada kualitas Perbedaan yang cukup jauh. timbangan antara desa Di sana, oh berarti ada ketimpangan sosial ya di antara dua tempat tersebut, dua Ya. wilayah tersebut. dan pasti ada. Misalnya seperti apa aja nih contohnya? Dari segi apa aja? Misalnya kayak sumber daya manusia gitu kan? Sumber daya manusia, terus ekonomi, Ya, segi ekonomi juga. pendidikan, termasuk Kualitas pendidikan ya. kualitas pendidikan. Oh ya, lingkungan sosialnya mungkin ya. Sama mungkin infrastrukturnya juga karena di kota itu Lebih maju. ya memiliki akses dengan berbagai macam teknologi, ada banyak kendaraan juga, kendaraan umum ya. Pokoknya Saya sekolah masuk kota juga mungkin lebih banyak dibanding desa. Iya, betul. pokoknya kota itu lebih maju dari desa. Titik. Tapi tidak bisa titik dong. Terkadang di desa itu ada kelebihan yang tidak dimiliki di kota. Seperti misalnya penduduk di desa itu masih memiliki jiwa sosial yang tinggi, Iya. jiwa gotong royong yang tinggi. Jadi seperti misalnya tetangga ada yang misalnya nih ada nikahan nih, nah itu nanti tetangga sekitarnya ikut mewah bantuin gitu kan. Jadi sama masih ada event kayak misalnya 17-an gitu, nanti pemuda-pemudanya seluruh warganya ikut berpartisipasi gitu kan. Jadi gue rukun antar
sesama warga gitu. Nah itu adalah salah satu kelebihan di desa yang tidak dimiliki oleh warga di kota. Jadi di desa itu unggul nilai sosialnya. Iya, dalam hal sosial saya rasa masih jauh lebih unggul daripada di kota. Nah, di kota itu kan individunya lebih tinggi. Iya, tapi secara infrastruktur dan sumber daya manusia yang masyarakat di kota tuh bisa dibilang banyak yang lebih tinggi. Jadi mayoritas masyarakat di kota tuh memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada masyarakat di desa, gitu, kurang lebih. Ternyata di kota dan desa ini mempunyai banyak sekali perbedaan ya dari berbagai macam segi misalnya infrastruktur, sumber daya manusia. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi semua hal ini? Kenapa bisa terjadi sebuah kesenjangan yang begitu besar gitu di antara desa dan kota ini? Sebenarnya ada banyak sih. Ya, bisa disebutkan Mas? Kondisi geografi juga mempengaruhinya. Oh ya, kondisi alamnya ya. Jadi misalnya kayak kalau di desa itu kan masih bergantung dengan mata pencarian alamnya ya. Misalnya seperti penduduk yang di daerah pegunungan masih bergantung pada pertanian seperti itu, hasil taninya. Sedangkan yang di desa bergantung kepada hasil nelayannya, hasil menangkap ikan gitu, misalnya seperti itu. Pesisiran pantai. Kemudian apakah masih ada lagi Pembangunan industri ya, kan pembangunan industri itu di kota. ya kayak misalnya pabrik-pabrik gitu kan ya. Pabrik sama gedung-gedung perusahaan-perusahaan yang besar-besar gitu kan. Jadi pusatnya itu di kota semua. Ya, sehingga masyarakat saya ini jadi istilahnya jadi agak terpelosok mungkin ya, jadi karena pembangunan infrastruktur dan industrinya ini pusatnya ada di kota, maka jadinya itu yang sektor misalnya sektor pertanian, sektor perdagangan di desa itu kebanyakan asetnya itu yang mendapat keuntungan paling besar itu adalah yang kota. Jadi masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar karena hasil dari mata pencarian mereka itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Terus selanjutnya ada apa lagi nih faktor-faktor yang selain itu? Selanjutnya ada ekonomi nih. Ya, Ekonomi yang masyarakat. oh, Selain itu, kesenjangan ekonomi ada di masyarakat perkotaan juga dapat terjadi karena adanya faktor sosial. oh ya. Kesenjangan sosial gitu. Iya. Oh, kesenjangan sosial yang seperti apa nih? Mungkin dari segi contoh ada dari geografi ya, geografi daerah, dimana kondisi itu tidak menguntungkan bagi masyarakatnya. Oh ya, karena mungkin kondisi alamnya mungkin ya jadinya Iya. masyarakat Jaya itu tidak bisa mendapat mata pencarian yang sesuai mungkin. Bisa. Lalu yang hal lainnya itu menyebabkan kesenjangan ekonomi terjadi adalah adanya tradisi dan kekerabatan yang ada di dalam masyarakat desa. Oh, jadi rasa kekeluargaannya tuh masih masih erat gitu ya, Iya, masih yang kental di desa. desa ya, jadinya menerima hal baru itu mungkin masih sulit gitu karena sudah berpegang pada tradisinya yang guyub rukun antar warga desa itu. Bisa. Nah, berarti masyarakat desa ini kan berarti mau tidak mau harus menerima perubahan zaman ini kan, Iya. mengikuti. Iya, mereka harus mau tidak mau menerima perubahannya zaman yang terus berkembang. Lalu mereka juga harus mengubah visi mereka. Ya. Jadi misalnya dari awalnya kekerabatan juga harus misalnya ingin beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang baru. Iya. Mereka Jadi- juga harus semangat untuk merubah pola pikir. Biar tidak ada semangat untuk merubah pola pikir, mereka mungkin tidak akan bisa maju. Ya. Jadi mindsetnya harus diubah agar bisa menyesuaikan dengan globalisasi dan modernisasi yang ada di zaman sekarang ini kan. Nah, Tapi saya rasa
juga harus ada upaya sosialisasi dari pemerintah juga. Soalnya kalau masyarakat langsung disodorkan dengan budaya-budaya yang baru itu mereka jadi apa ya? Keberatan dengan perubahan yang terjadi gitu. Jadi ada upaya sosialisasi dulu. Iya, pemerintah juga seharusnya berpikir untuk membantu masyarakat desa untuk menerima perubahannya ini dan tidak terlalu mengedepankan perkotaan. Ya. Jadi semua pembangunan infrastruktur, sumber daya manusianya kembangnya secara merata dari semua segi kota, baik desa maupun kota. Nah, itu kan sudah ada kan satu dua contoh salah satu solusi, beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan ya untuk depannya. Sekarang ini kira-kira solusi konkretnya apa ya teman-teman? Solusi yang benar-benar jitu gitu untuk mengubah situasi-situasi yang dihadapi masyarakat desa dan kota ya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Tentunya harus ada campur tangan pemerintah ya. Karena pemerintah itu merupakan ya mengatur semuanya lah, jadi apa ya harus jelas gitu. Pemerintah itu harus memberikan modal masyarakat desa ya, supaya memiliki pendapatan untuk lainnya. Ya bisa. Sehingga alternatif lain selain sektor dari pertanian, perkebunan, harus ada mata pencarian yang lain gitu ya. Dengan bantuan itu tentunya masyarakat harus bisa mendirikan usaha sendiri ya, agar tidak tergantung dari mata pencarian yang ada di desanya itu ya. Pertanian atau perkebunan itu. Jadi intinya itu kayak membuka lapangan pekerjaan gitu ya, yang lebih luas lagi gitu ya, agar masyarakat desa bisa maju ya, tidak tergantung dengan sumber daya yang ada di desanya, tapi juga bisa menghidupi dirinya sendiri gitu ya, dengan usaha-usahanya itu bisa. Ada solusi lagi? Mungkin yang kedua, pemerintah harus memprioritaskan akses pendidikan dan informasi sama kesehatan di desa ya. Jadi agar pendidikannya merata sampai desa juga, itu masyarakat juga memfokuskan perkembangan pendidikannya di desa juga. Misalnya seperti membangun sekolah-sekolah, membangun rumah sakit juga untuk seksi kesehatannya, misalnya kayak puskesmas untuk sesi pusat kesehatan masyarakatnya. Apalagi di sini ya, mungkin di kota ini gitu, ada beberapa desa yang belum ada pos kesehatannya. Masih terpelosok itu kan, akses ke tempat kesehatannya masih sulit gitu. Iya benar. Perlu dimeratakan. Pemerintah harus turun tangan. Siap Mas Andika. Kemudian dan juga pemerintah harus mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur desa. Jadi mempunyai akses kepada berbagai fasilitas yang lengkap gitu ya. Jadi kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah gitu, lebih teratur. Terlebih lagi kalau kondisi desanya kurang menguntungkan. Misal kondisi alamnya gitu. Terus solusinya ini sudah materi solusinya ya. Ini membahas solusinya ya, maaf. Kurang fokus saya. Pemerintah harus juga aktif melakukan segregasi ya, pada masyarakat desa. Pemisahan pada masyarakat desa, segregasi. Ya. Yang berkonflik atau gimana itu? Ya, bisa saja berkonflik. Jadi misalnya ada masyarakat yang mengalami konflik antar intinya antar golongan. Antar golongan kalau ini Di desa itu bisa dulu, kemudian ya saya rasa jangan bisa atau dibiarin aja gitu, harus dicari solusinya juga, harus dimusyawarahkan gitu kan, nanti dikumpulkan jadi satu masyarakatnya, terus mencari solusinya bersama-sama gitu, pemecahannya bagaimana gitu. Solusi terbaiknya apa yang mewakili keputusan bersama semuanya. Jadi ya kira-kira seperti itu podcast pada hari ini.
terima kasih sudah menonton. Nah, sekarang untuk kesimpulannya apa nih? Apa yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan yang sudah kita lalui pada hari ini? Tentunya perbedaan cukup signifikan ya antara desa dan kota. Ya, Mulai dari SDM, SDA, kualitas pendidikan, ekonomi. Tentunya untuk mencapai keseimbangan antara desa dan kota itu harus ada campur tangannya pemerintah untuk bisa menyeimbangkannya. ya. Dan juga tentunya perlu kekompakan dari masyarakat desa juga gitu agar semua posisinya dapat berjalan dengan baik. Soalnya kalau bergantung pada pemerintah terus kan ya nanti masyarakatnya tidak maju-maju gitu. Harus ada kesadaran diri Diri masing-masing. Ya, kira-kira begitu saja teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Shot.